Selamat bertemu kembali dengan Ibu Ning dalam pelajaran sejarah Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang kerajaan Islam di Indonesia. Nah, banyak contoh di Indonesia dari kerajaan Islam yang pernah ada. Salah satu diantaranya adalah Samudra Pasai, Malaka, Aceh, kemudian Demak yang ada di Jawa Tengah, lalu Mataram Islam yang sekarang ada di Yogyakarta, kemudian Siak, Banten, Cirebon, Gorontalo, Ternate, Tidore, Ambon, Banjar yang ada di Kalimantan, dan masih banyak yang lainnya. Kita akan ambil beberapa contoh yang cukup besar di Indonesia. Salah satunya nanti adalah kita akan bahas Samudra Pasai, kemudian Malaka dan Aceh yang areanya berada di kawasan Sumatera dan sekitarnya. Baik, 3 kerajaan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah Samudra Pasai. Kalau kita melihat tentang kerajaan Samudra Pasai, maka kita akan ingat tentang kerajaan Perlak, Pedir, dan Lamuri yang sekarang ada di Aceh. Nah, Samudra Pasai sebenarnya pusatnya ada di Pedir, ya, wilayah Pedir ini. Pertama kali yang ada dulunya adalah Perlak. Perlak ini sebuah pelabuhan yang cukup terkenal, ya, karena daerah Perlak merupakan daerah penghasil lada. Nah, banyak para pedagang dari Eropa, Arab, dan China yang menuju ke Perlak. Kemudian seorang laksamana laut dari Mesir diutus untuk mendirikan sebuah pelabuhan di Perlak ini, ya. Nah, kita akan melihat sejarah tentang Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada tahun 1267. Perintisnya adalah seorang laksamana laut dari Mesir yang bernama Nasimuddin Al-Kamil. Awal mulanya Nasimuddin Al-Kamil diberi tugas oleh raja dari Mesir untuk mendirikan pelabuhan sebagai pusat perdagangan. Tetapi tugas Nasimuddin Al-Kamil digantikan oleh Marasilu. Nah, Marasilu ini menikah dengan putri Pasai yang kemudian menjadi raja dari kerajaan Samudra Pasai dan bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Oke, raja terbesar dari kerajaan Samudra Pasai adalah Malik Al-Tahir, putra dari Malik Al-Saleh. Sedangkan raja yang terakhirnya yaitu Sultan Zainal Abidin Malik Al-Zahir. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini memiliki peranan yang cukup penting pada zamannya. Salah satu diantaranya yaitu dalam bidang ekonomi, kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan, khususnya perdagangan lada, dan sebagai bandar transito, yaitu tempat transitnya kapal-kapal saudagar yang mencari lada di daerah Samudra Pasai. Peranan yang kedua dalam bidang sosial budaya, Samudra Pasai ini menjadi pusat perkembangan agama Islam pertama kali di Asia Tenggara. Oke, kita lanjutkan. Dalam bidang politik, kerajaan Samudra Pasai menjadi kerajaan Islam pertama di Indonesia yang cukup besar pada zamannya. Oke, sumber sejarah tentang kerajaan Samudra Pasai, ada beberapa sumber sejarah dari catatan Marco Polo, catatan Ibnu Battuta, dan batu nisan serta hikayat.
Kita lihat yang pertama, catatan Marco Polo. Marco Polo adalah seorang pelaut ya, atau penjelajah samudra yang pernah menjadi gubernur di Nanking. Beliau ini sebenarnya berasal dari Venesia, dari Eropa. Bersama dengan saudaranya Marco Polo dan Matteo Polo dan Ricci Polo melakukan penjelajahan samudra dan sampai di Samudra Pasai. Lalu Marco Polo menyebutkan bahwa raja dari Samudra Pasai bergelar sultan. Artinya kata sultan ini mendapatkan pengaruh dari Arab atau Mesir. Ya. Oke, yang kedua, catatan dari Ibnu Battuta. Menurut catatan Ibnu Battuta bahwa di Samudra Pasai telah ditemukan mata uang dirham atau mata uang emas yang berasal dari Mesir. Berarti ada relasi yang cukup bagus, ada hubungan perdagangan antara Samudra Pasai dengan Mesir. Nah, sumber sejarah yang ketiga yaitu dari batu nisan Malik Al-Saleh. Ketika Malik Al-Saleh wafat, ya, di atas makamnya sebagai tanda peringatan diletakkan batu nisan, di mana batu ini sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat, dan batu nisan Malik Al-Saleh berangkat tahun 1297. Nah, ini menunjukkan bahwa Malik Al-Saleh wafat pada tahun tersebut. Artinya ini sama dengan abad 13. Berarti Islam di Indonesia mengalami perkembangan di abad 13 juga, ya. Oke. Yang keempat yaitu Hikayat Raja-Raja Pasai yang ditulis oleh Hamsyah Fansuri, seorang sastrawan kuno di Indonesia yang menuliskan hikayat raja-raja. Jadi cerita tentang raja-raja di Samudra Pasai. Oke, kemudian yang kelima, kronik dari China. Kronik China pada zaman dinasti Ming, ya, disebutkan bahwa seorang laksamana laut yang bernama Laksamana Cheng Ho pernah berkunjung ke Samudra Pasai sebanyak 3 kali, tahun 1403, 1408 dan 1412. Jadi 1412, ya. Oke, kemudian juga ditemukan jirat atau batu nisan Putri Pasai. Jirat atau batu nisan Putri Pasai yang merupakan istri dari Malik Al-Saleh, ya. Nah, pada perkembangannya Samudra Pasai akhirnya mengalami keruntuhan karena terdesak oleh munculnya kerajaan Malaka. Jadi Malaka juga merupakan pelabuhan yang cukup strategis yang didatangi oleh para pedagang dari mancanegara. Oke, sekarang kita lihat gambar batu nisan Malik Al-Saleh ini, ya. Ini mirip yang ada di Samudra Pasai, anak-anak. Kita lihat. Baik, yang kedua Kerajaan Malaka sekarang, ya. Kerajaan Malaka berdiri pada tahun 1405 Masehi, didirikan oleh seorang bangsawan dari Mojopahit yang bernama Parameswara. Nah, dalam sejarah ini Parameswara menikah dengan Putri Pasai, kemudian memeluk Islam dan bergelar Iskandar Syah. Oke, sumber sejarah tentang Kerajaan Malaka ada catatan dari Tom Pires. Disebutkan bahwa Parameswara beragama Islam dan menikah dengan Putri Pasai. Yang kedua, sumber sejarah dari cerita atau catatan musafir China yang bernama Ma Huan. Ma Huan menuliskan bahwa masyarakat Malaka penduduknya sudah taat, beribadah, ya, dan Parameswara minta pengakuan kedaulatan kepada Kubilai Khan, mengutus utusan mengirim upeti dan minta pengakuan kedaulatan dari Kubilai Khan lalu disetujui. Oke.
Yang ketiga, laporan dari Laksamana Cheng-ho. Menurut Laksamana Cheng-ho yang pernah memberikan lonceng kepada kerajaan Aceh, beliau menyebutkan bahwa ada perkampungan orang-orang Islam di kerajaan Sriwijaya dan Mojopahit. Ini adalah dua kerajaan yang masih bersifat Hindu. Nah, tetapi pada masa perkembangan Hindu sudah ada perkampungan orang-orang Muslim. Artinya bahwa agama Islam sudah masuk di Indonesia pada abad 7 ya. Oke, kemudian catatan atau tulisan dari Tun Sri Lanang. Dia seorang pujangga dari kerajaan Sriwijaya. Beliau menulis tentang sejarah Melayu. Nah, sejarah Melayu ini menjadi akar dari penulisan dan pemakaian bahasa Melayu di Nusantara yang sekarang menjadi bahasa Indonesia ya. Oke, yang keenam, Kitab Pararaton. Dalam Kitab Pararaton disebutkan ada seorang tokoh yang bernama Brayang Parameswara yang disebut sebagai suami dari Ratu Mojopahit, yaitu Ratu Suhita. Ketika Mojopahit terjadi perang Parekrek, perang saudara, Parameswara melarikan diri ke barat. Nah, rupanya kalau ditelusuri ini ke Sumatera ya, karena ada nama Parameswara di Malaka. Oke, kemudian ada lagi sumber sejarah yaitu Sulalatus Salatin. Disebutkan kerajaan ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Melayu di Singapura. Sulalatus Salatin ya. Kemudian kerajaan Melayu ini diserang oleh raja dari Jawa yaitu Kertanegara dan juga dari Siam. Siam itu dari Malaysia, dan menyebutkan pusat pemerintahan akhirnya dipindahkan ke Malaka ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat kerajaan Malaka, ini pusatnya di sini. Ini kerajaan Malaka. Tapi Malaka menguasai Perlak, Pedir ya, menguasai Kedah, menguasai Trengganu, menguasai Pahang, menguasai Johor. Nah, ini Malaka. Jadi wilayahnya meliputi Malaysia dan Sumatera. Ya, ini Malaysia dan Sumatera. Oke. Raja-raja Malaka tadi sudah disebutkan. Pendirinya adalah Sultan Iskandar Syah atau Parameswara. Raja terbesarnya adalah Sultan Mansur Syah, dan raja yang terakhir adalah Sultan Mahmud Syah. Baik, ingat ada Sultan Mansur Syah. Baik, runtuhnya kerajaan Malaka disebabkan karena dikuasai oleh kedatangan Portugis pada tahun 1511 yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Nah, sebelumnya Malaka ini sebelum dikuasai oleh Portugis ya. Kenapa sih Portugis tertarik terhadap Malaka? Karena Malaka memiliki peranan yang penting. Yang pertama sebagai bandar transito pengganti Samudra Pasai, dan yang kedua dalam bidang sosial budaya, Malaka ini sebagai pusat pengembang agama Islam pengganti Samudra Pasai. Nah, Alfonso ya, seorang penjelajah dari Portugis, memang diutus untuk mencari pusat rempah-rempah. Oke. Ini salah satu peninggalan kerajaan Malaka, yaitu Istana Malaka dari Sultan Mansur Syah. Baik, yang ketiga kita lanjutkan, yaitu kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh awal mulanya, latar belakang dari didirikannya kerajaan Aceh adalah Malaka sudah dikuasai oleh Portugis. Maka Raja Aceh ya ini mencari bandar ya, atau pusat perdagangan baru yang aman dari Portugis. Jadi pendirinya adalah Raja Ali Muhayyad. Mendirikan Aceh pada tahun 1496. Oke, raja terbesarnya adalah sudah tidak asing lagi, yaitu Sultan Iskandar Muda yang cukup terkenal. Beliau ini membangun Masjid Baitur Rahman
dan menjadikan Aceh sebagai serambi Mekah. Nah, Sultan Iskandar Muda ini membangun masjid dengan atapnya tumpang 5. Ya, nanti saya tunjukkan gambarnya. Beliau bangun pada abad 16 ya. Oke, sumber sejarah dari Kerajaan Aceh. Yang pertama adalah laporan dari Snokor Gronye, utusan dari Belanda. Karena Belanda ingin menaklukkan Aceh sangat kesulitan, maka beliau utus, ya, Belanda mengutus Snokor Gronye untuk meneliti masyarakat Aceh, dan ternyata setelah diteliti, Aceh itu hanya takluk pada 2 penguasa dari golongan bangsawan Teuku dan dari kelompok Tengku atau ulama. Akhirnya dilaporkan kepada Belanda, dan Belanda mengadu domba dari 2 kelompok tersebut yang membuat Aceh nanti dikuasai oleh Belanda. Oke, yang kedua dari tulisan Nuruddin Araniri. Tulisan Nuruddin Araniri yang berjudul Bustanus Salatina atau Taman Raja-Raja berisi tentang adat istiadat Aceh dan silsilah raja-raja Aceh. Kemudian catatan dari Cornelis de Houtman bagaimana beliau mengutus Snokor Gronye dan bisa menaklukkan Aceh. Pada tahun 1607, Snokor Gronye ini mencoba menaklukkan Aceh tapi belum berhasil. Baru berhasil pada tahun 1614 ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Raja terakhir dari Kerajaan Aceh adalah Sultan Iskandar Thani, putra dari Sultan Iskandar Muda. Nah, runtuhnya Aceh kenapa? Aceh runtuh karena 1. Wafatnya Sultan Iskandar Muda. 2. Terjadi perang saudara antara kelompok bangsawan dan kelompok ulama, yaitu kelompok Teuku dengan Tengku yang diadu domba oleh Belanda ya. Oke, yang ketiga yaitu banyak daerah yang melepaskan diri setelah Iskandar Muda wafat karena tidak ada raja yang kuat lagi. Dan yang keempat, mundurnya perdagangan karena Selat Malaka berhasil dikuasai oleh oleh Belanda, maksud saya tahun 1641. Nah, Aceh ini pada zaman Sultan Iskandar Muda punya peranan yang sangat penting ya. Bidang ekonomi menjadi bandar transito dan menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Bidang sosial budaya menjadi pusat penyebaran agama Islam terbesar di Asia Tenggara sehingga dijuluki sebagai Serambi Mekah. Dan yang ketiga, muncul tokoh-tokoh Islam serta filsuf, di antaranya adalah Nuruddin Araniri yang menulis buku berjudul Bustanus Salatina, dan juga muncul seorang tokoh Islam bernama Hamzah Fansuri yang menulis syair perahu dan syair burung pingai. Ya, itulah tentang Kerajaan Aceh. Nah, sekarang kita lihat Masjid Baitur Rahman yang tadi pun disebut dengan atapnya tumpang 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan atapnya tumpang 5 ya, anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Masjid Baitur Rahman ini kemudian dipugar yang sekarang seperti ini, mirip sekali dengan Taj Mahal ya. Nah, pemugaran sampai sekarang ini pernah diterjang tsunami, tetapi sekarang sudah direnov kembali dan dibersihkan kembali. Oke, sampai di sini penjelasan Buning dari 3 kerajaan, Samudra Pasai, Malaka, dan Kerajaan Aceh. Sampai ketemu di lain waktu dengan materi yang berbeda. Jangan lupa selalu ikuti video-video materi pembelajaran sejarah dari Buning ya. Sampai jumpa dan selamat siang.